Baik, kita mulai kuliah kita hari ini ya. Suara saya bisa didengar? Halo? Iya Pak, sudah. Bisa ya? Oke. Bisa Pak. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Dan Pak. salam sehat. Ya, salam sehat juga buat kita semua. Oke, kita ketemu lagi dalam kuliah statistika komputasi ya. Atau bagaimana memanfaatkan skill kita di bidang IT atau secara komputasinya untuk bidang statistik. Jadi artinya belajar statistik menggunakan pendekatan secara komputasi ya, atau orang IT mendekati permasalahan statistik sehingga dengan memanfaatkan pengetahuan kita di bidang IT, terutama di pemrograman, kita coba manfaatkan untuk mempelajari statistik dalam cara kita ya, dengan menggunakan cara kita. Dan tentunya ini manfaatnya nanti banyak sekali, terutama ketika Anda nanti memberikan analisis statistik terhadap berbagai macam permasalahan ya. Nanti mungkin Anda bisa nyari contoh-contoh di paper-paper baik di jurnal maupun di konferensi, baik konferensi nasional maupun internasional dengan permasalahan statistik. Nanti Anda akan banyak temui dengan mudah sekali bahwa memang ilmu ini sangat berguna untuk diterapkan di segala bidang ya. Oke, saya minta maaf agak terlambat tadi. Ya, ini kelihatannya sudah mulai lancar lagi ya internet setelah beberapa hari speedy kita agak down ya. Baik, oke, saya coba screen saja. Jadi untuk hari ini kita tinggal melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi di grup sudah saya share materinya, cuma di e-learning belum. Ya mungkin biasanya setelah ini. Pada intinya kita akan coba lanjutkan setelah kita belajar rata-rata dan lain-lain kemarin. Kita saatnya mengembangkan sedikit ke permasalahan berikutnya ya. Jadi apa yang disebut dengan nanti ada istilah deviasi, kemudian ada varian, kemudian ada deviasi standar ya, atau standard deviation, dan deviasi mutlak rata-rata atau mean absolute deviation ya. Ya kurang lebih ini yang kita pelajari hari ini. Semoga nanti ini adalah pengembangan dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap dengan baik. Ya kita pahami dulu beberapa istilahnya. Dan ini tentunya sudah ada di buku ya. Cuman saya minta maaf belum sempat meringkaskan dengan bahasa kita sendiri. Jadi ya ini sementara kita pakai istilahnya langsung dari bukunya. Ada istilah deviation. Nah ini ada deviation itu apa? Nah, ini adalah the difference between the observed values and the estimate of location ya. Observed value ini nilai-nilai real yang ingin kita observasi, dan estimate ini yang kita inginkan atau yang kita prediksi juga bisa, yang kita estimasi begitu ya. Kita berharap yang kita estimasi paling mendekati yang observe. Observe kemarin di pertemuan sebelumnya juga disebut target values ya, nilai target. Nah ini jika terjadi penyimpangan, nah the difference ini perbedaan atau penyimpangan dari observed values antara observed values dan estimate values ya, atau estimate of location, estimasi dari lokasinya. Nah ini yang disebut deviasi. Ya ada nilai target tadi, observed values, kemudian kita mengestimasi, ternyata dia tidak tepat. Nah pasti ada selisihnya
ada simpangannya. Nah, ini yang disebut simpangan. Sinonimnya, sinonim ini adalah istilah lain dari deviasi, itu kadang disebut juga dengan error. Nah, ya, kadang disebut dengan errors, kadang disebut juga dengan residual, ya kan? Ini jadi selisih dari yang kita harapkan tadi disebut dengan error atau residual. Ya. Nah, itu pengertian pertama untuk deviation. Nah, kita juga perlu mempelajari istilah yang lain selain deviation, yaitu variance. Ya. Jadi istilah lain yang perlu kita pahami sebelum kita belajar lebih lanjut adalah variance. Apa itu variance? Ini ya, the sum of square deviation, ya, jumlah dari square ini apa? Kuadrat ya. Square deviation berarti deviasi yang dikuadratkan. Dari apa? From the mean. Nah, ini kan mean-nya kan sudah kita pelajari. Mean kan rata-rata sebelumnya ya. From the mean divided by, nah ini dibagi dengan n-1. Sebentar, ini ada temannya yang join. Ini the sum of square deviation, kuadrat dari deviasi, dari mean, dari rata-rata, ya kan? Divided by n-1 berarti dibagi dengan n-1, where, di mana n is the number of data values ya. Di mana n-nya adalah jumlah datanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia adalah kuadrat dari deviasi, ya kan? Dari rata-rata, from the mean, simpangan dari rata-rata. Kemudian dia apa kan? Dibagi dengan n-1, di mana n-nya adalah jumlah data. Nah, gampang ya, dipahami itu adalah varian. Varian dari apa istilahnya simpangan kuadrat terhadap rata-rata ya. Dibagi n-1. Kata lain atau istilah lain dari varian adalah mean square error. Nah, ini mean square error kan kalau kita belajar atau membaca paper, ini kan sering muncul. Biasa disingkat MSE ya, mean square error. Error yang dikuadratkan rata-rata. Rata-rata kuadrat dari error ya. Mean square error. Rata-rata error yang dikuadratkan, kuadrat dari error. Nah, ini penting sekali berarti kan varian ini sering muncul di istilah di paper atau di jurnal yang kita baca ya. Nanti kita coba buktikan kalau misalnya ini di paper mana yang ada istilah-istilah ini kita bisa cari dengan mudah ya. Itu jadi istilah deviasi, istilah varian ini perlu kita pahami dulu. Kemudian baru apa itu yang disebut standard deviation ya. Ini biasanya disebut dengan deviasi standar. Deviasi tadi karena simpangan, ada yang juga menyebut simpangan standar. Ya, atau deviasi standar aja ya. Itu apa? Nah, tadi kan variannya sudah ketemu ya. Nah, jika varian ini di square, nah ini tadi ada square, tapi di sini ada square root. Nah, berarti apa? Kalau tadi dikuadratkan, ini dia apa kan? Diakarkan, ya kan? The square root of the varian. Nah, jadi akar kuadrat, nah begitu kira-kira. Akar kuadrat dari varian. Nah, jadi kalau variannya sudah ketemu, varian tadi istilah lainnya adalah mean square error. Kalau itu kita kuadratkan, ya apa? Kita akarkan akar kuadrat, ya. Akar kuadrat ini square error, square root. Akar kuadrat dari varian, nah itulah yang disebut dengan deviasi standar, ya. Jadi varian yang diakarkan, ya. Square root atau akar kuadrat dari varian. Apa istilah lainnya? Nah, ini sinonimnya disebut juga L2 norm atau Euclidean norm, ya. Ini kan sering sekali muncul di paper. Jadi sebenarnya kalau Anda ketemu standar deviasi, kadang nggak ditulis standar deviasi atau deviation standard. Kadang diberi istilah L2 norm ini ya,
atau dikasih istilah lain Euclidean norm. Ya. Ini kira-kira apa? Ada yang tahu penyebabnya? Kenapa kok banyak istilah di ilmu pengetahuan atau di statistik atau di ini? Ada yang bisa kira-kira memberikan jawaban ke saya? Apa gunanya kita tahu banyak istilah ini ya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Kira-kira kenapa banyak istilah-istilah di pengetahuan? Nah, ini manfaatnya juga di paper, di penulisan jurnal. Kenapa kira-kira ya? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Gunanya kita mengetahui istilah-istilah tersebut karena nanti kan ibaratnya kerasa pada saat kita mau skripsi, Pak. Karena skripsi kan full menggunakan bahasa ilmiah. Sedangkan fungsi-fungsi tertentu itu biar lebih diterima dalam keilmiahan itu harus menggunakan istilah-istilah tentunya, Pak. Gitu menurut saya. Ya, seperti itu juga bisa. Jadi, terutama kalau kita yang paling dekat adalah skripsi ya. Nah, skripsi, Anda akan bermunculan banyak skripsi lain, punya Anda, punya teman Anda, punya di kampus kita sendiri, itu juga sudah banyak penelitian sebelumnya yang membahas yang sama. Kemudian belum lagi dari kampus lain ya. Sekarang apalagi di era internet, semua repository open ya. Anda bisa mengakses repositorinya ITB, ITS, ya, kampus-kampus lain. Kalau dulu mungkin orang bisa nulis tidak ada masalah ya, Anda penelitian mungkin tiba-tiba sama dengan penelitian dari kampus lain. Nah ini ya. Akhirnya apa? Sekarang kita agak kesulitan menguraikan dalam parafrase. Ya, namanya adalah parafrase, paraphrase dalam bahasa Inggris. Nah itu kalau dicek indeks kesamaannya, nah ini ya. Jadi kalau dicek similarity index namanya ya, kalau itu lebih dari katakanlah 40%, itu sudah tidak layak ya. Jadi kalau Anda nulis skripsi ternyata begitu dicek ini kemiripannya dengan skripsi orang lain itu lebih 40%, ini nanti khawatirnya Anda dianggap plagiat. Nah ya. Nah salah satu cara untuk menghindari plagiat itu biasanya kita menuliskan dengan bahasa kita sendiri ya. Dengan menuliskan bahasa sendiri, nah ini kita kadang perlu istilah-istilah pengayaan. Istilah pengayaan ini yang disebut sinonim tadi. Jadi semakin banyak Anda mengetahui bahasa lain, Anda mengungkapkan parafrase, menceritakan paragraf dengan pengertian yang sama tetapi dengan bahasa yang berbeda, itu akan lebih mudah. Nah, itu. Jadi tadi tidak sepenuhnya salah, jadi memang benar, artinya sekarang semakin banyaknya skripsi, semakin banyaknya ilmu yang tersebar dalam bentuk jurnal, paper, itu kecenderungan satu orang dengan lain nanti akan banyak indeks similarity index, kesamaan penulisan yang dinyatakan dengan indeks tadi itu, indeks kesamaan, kemiripan. Nah itu untuk bisa ngurus pangkat, misalnya tidak boleh lebih 20%. Nah ya. Jadi kalau Anda misalnya mirip dengan penelitian yang lain itu lebih 40%, kalau mahasiswa itu nanti malah dicap plagiat. Nah, salah satu cara untuk menghindari plagiat, ya Anda tuliskan dengan bahasa sendiri dengan memperbanyak penguasaan yang sama istilahnya, tetapi mengungkapkan yang dengan cara berbeda. Sama-sama ingin bicara tentang apa tadi? Varian ya, atau standar deviasi. Anda bisa ucapkan dengan Euclidean form, norm, ya, atau L2 form, dan lain-lain. Nah, itu salah satu caranya ya. Semakin banyak Anda mengetahui bahasa-bahasa istilah padanannya, nanti Anda akan semakin kaya dalam mengolah kata-kata atau menuliskan dalam bahasa di paragraf yang disebut parafrase. Nah, itu kira-kira manfaatnya. Oke, jadi itu sudah benar. Nah, ini manfaatnya. Jadi di paper nanti Anda ketahui, di paper nanti coba Anda observasi di paper di Open Access Directory misalnya, di DOAJ, Directory Open Access Journal, atau di Science Direct, atau di IEEE ya. Nanti istilah-istilah ini akan bermunculan. Tidak mesti the square, tidak mesti standard deviation. Nanti kadang dituliskan L2 norm ya. Kadang dituliskan Euclidean norm. Nah, gitu kira-kira. Oke, sudah bagus. Jadi ini pentingnya istilah-istilah dipahami dulu ya. Nah, baru ya mungkin kita bisa selesaikan harapannya sampai mean absolute deviation ya.
Kalau deviation-nya sendiri tadi sudah diketahui, variannya diketahui, standar deviation. Nah, ini kita tinggal membuat mean absolute-nya ya. Mean absolute deviation itu adalah the mean of absolute values of the deviation from the mean. Ya kan? Jadi tinggal apa? Mendapatkan nilai mutlak, the mean rata-rata dari nilai mutlak apa? Dari deviasi terhadap rata-rata. Nah, ini nanti MAD ini, mean absolute deviation, ada rumusnya. Nah, sinonimnya, kalau tadi L2 norm, nah ini sekarang L1. Nah, jadi kalau L1 normnya adalah yang dimaksud mean absolute deviation-nya. Setelah deviasinya ketemu, deviation tadi kan error, jadi error yang ketemu, nah ini dimutlakkan dan di rata-rata. Dapatlah mean absolute deviation. Dapatlah L1 normnya, atau istilah lainnya adalah Manhattan norm. Nah, ini. Nah, semakin kaya Anda istilah-istilah sinonim-sinonim ini, nanti Anda akan lebih mudah, paling tidak Anda bisa mendapat banyak alternatif untuk menuliskan dengan maksud yang sama, dengan cara penulisan yang berbeda, gitu. Itu yang disebut parafrase, dan itu banyak manfaatnya pada saat Anda menulis paper nanti, atau skripsi lah setidaknya ya. Kalau skripsi Anda saya cek atau dicek dosen pembimbing Anda lebih 50%, nah itu sebenarnya tidak layak jadi skripsi, karena Anda lebih banyak ngambil tulisan orang lain ya. Nanti bisa dicek plagiarisme. Itu yang berbahaya bukan mahasiswanya saja, tapi dosen pembimbingnya juga kena, kampusnya juga kena gitu ya. Nah, ini kita yang pertama. Jadi tadi ada istilah, oh ini kok sudah ke sini ya. Ini saya salah ngambil ya. Oh, tapi memang nanti jadi satu sih ya. Jadi memang di buku dibahasnya mulai mean absolute deviation dulu. Jadi mean absolute deviation ini rumusnya begini saja. X bar sudah kita dapat dari pelajaran sebelumnya. X barnya ini adalah rata-ratanya, average atau mean, nah, ya kan. Ini kalau kita kurangkan dari data kita masing-masing, kemudian kita mutlakkan. Nah, ini jadi absolute dibagi jumlah datanya ya. Dijumlahkan terus, dibagi jumlah datanya. Nah, inilah yang tadi disebut dengan varian. Nah, varian berarti tidak usah dimutlakkan. Jadi cukup dikurangkan dari yang rata-ratanya dan dikuadratkan. Kalau kuadratnya, ya ini tidak ada kuadrat. Nah, yang ini ada. Ini ada kuadratnya, kemudian dijumlahkan. Dibagi N-1 tadi ya. Dibagi N-1. Nah, ini yang disebut dengan varian. Ya. Nah, varian berarti apa? S kuadrat. Itu adalah nilainya seperti ini. Nah, sehingga kalau ingin mencari standar deviasinya, tadi kan akar ya. Square root. Akar dari varian. Nah, tinggal duanya ini hilang jadi S-nya saja. Ini akar varian adalah standar deviasi. Nah, sebenarnya ini saja rumusnya. Jadi yang penting nanti bagaimana Anda dari pelajaran rata-rata tadi, kemudian bisa sampai varian, kemudian bisa sampai standar deviasi. Kira-kira seperti itu. Atau termasuk dapat yang mean absolutnya ini ya. Ini saya kira ini Anda sudah bisa coba langsung di pemrogramannya ya. Mungkin dari istilah-istilah ini ada yang mau ditanyakan dari rumusnya. Ini simpel saja, yang kita pelajari sebenarnya nggak banyak, cuman nanti untuk sampai ke standar deviasi, kan Anda butuh coding-coding kita sebelumnya. Kita juga butuh mean, ya kan? Ini mendapatkan X bar ini kita sudah dapat dari coding kita sebelumnya, tinggal Anda lanjutkan. Nah, kira-kira seperti itu, nanti tinggal kita lanjutkan di Python seperti biasanya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Kemarin ada yang tanya, masih ada yang belum install Jupyter ya? Oh, itu mungkin bukan dari kelas ini sih, mungkin. Ada teman-teman Anda yang mungkin masih kesulitan install Jupyter Notebook, Anda segera dibereskan. Jadi kan di pertemuan kita yang pertama, caranya sebenarnya cukup mudah. Anda tinggal download Python-nya, kemudian diinstal. Yang penting waktu menginstal jangan lupa pad-nya dicentang, supaya dikenali di semua lingkungan Windows. Sudah tinggal next. Nah, baru diikuti penjelasan yang saya berikan dulu. Itu diulang-ulang kalau sampai berhasil. Dulu di pertemuan pertama kan sudah saya kasih catatan cara installnya sampai Python Jupyter Notebook-nya berhasil diinstal ya. Termasuk cara setting direktorinya juga sudah saya ajarkan.
Sehingga harapan saya sudah tidak ada lagi yang bingung dengan Python Jupyter Notebook-nya. Karena ini kita pakai terus, nanti setelah kuliah jangan di-uninstall juga, nanti Anda masih butuh untuk skripsi ya, untuk PKL. Saya lihat teman-teman PKL sudah pakai Python ya. PKM, ada kompetisi nasional PKM, ada gemastik ya, ada kompetisi gemastik. Kompetisi gemastik anak-anak kalau sudah jagoan Python ya sudah pakai Python, dia lebih percaya diri. Di gemastik itu juga ada kompetisi IoT. IoT itu kan Internet of Things. Wah, Internet of Things pakai Python juga. Jadi anak-anak sekarang ya sudah pakai Python, ini sudah untuk semuanya. Loh Pak, ini kan untuk pemrograman microcontroller bagaimana? Nanti ada kuliah mikro, ada kuliah robotika. Loh, Python bisa dikawinkan. Nah, dengan Python Anda bisa ngambil data lewat serial COM. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh mikro pakai Arduino kan. Nah, biasanya Arduino hasilnya dalam bentuk lewat serial, diinfokan, dibaca sama Python. Python ngambil dari port serial, tampilkan, keluar datanya. Begitu keluar datanya, pakai ilmu statistiknya. Anda sudah dapat rata-ratanya. Anda baca sensor suhu, tampilkan rata-rata suhu. Kalau Anda ingin suhunya yang diinginkan berapa, keluar standar deviasinya, ya kan? Keluar mean square error-nya. Mean square error tadi kan ada varian dan seterusnya. Jadi artinya pelajaran kita belajar di Jupyter Notebook jangan dibuang ya. Pesan saya ini nanti tetap saja ada di laptop Anda meskipun Anda sudah lulus kuliah Statcom. Nah ini jangan di-uninstall, nanti dipakai terus. Untuk kuliah-kuliah yang lain pakai saja Python. Misalnya dosennya nyaranin pakai Java atau apa. Kalau saya diperkenankan pakai Python, wah, pakai Python juga nggak masalah. Atau sebaliknya, pas sekarang Anda tidak terlalu suka Python, Anda mau ngerjain pakai bahasa lain, juga nggak masalah. Artinya setiap mahasiswa tetap harus punya satu yang diandalkan ya, yang diandalkan untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Nah, itu akan lebih mudah ya. Termasuk tadi di era sekarang ada kompetisi di gemastik, itu Anda bisa ikut yang IoT. Nah, IoT ini sudah menggabungkan dua bahasa pemrograman biasanya. Bahasa Arduino dan Python. Nah, itu di mata kuliah microcontroller saya kan anak-anak sudah saya ajarkan gimana menggabungkan Arduino dan Python. Nah, itu cukup menarik ya. Jadi artinya kita belajar satu bahasa pemrograman bisa untuk semuanya. Nah, ini yang hari ini kita coba, kalau masih ada teman-teman Anda yang kesulitan, coba dibantu. Barangkali ada yang belum install, karena ada yang WA saya pribadi, tapi mungkin bukan dari kelas ini, yang masih belum berhasil install Jupyter Python-nya. Nah, itu bisa di-uninstall saja semuanya, diulangi dari awal, step by step yang saya jelaskan, sampai benar-benar berhasil. Nah, itu. Dan terutama internetnya harus connect ya. Jadi biasanya kan waktu Anda install library, itu kuncinya memang harus connect. Kalau tidak, Anda harus download dulu WHL-nya, file-file library-nya, baru diinstal dari laptop. Cuma menurut pengalaman ini agak ribet. Mending Anda connect internet, nanti akan lebih mudah proses instalasi ke repositorinya Python. Nah, saya kira itu. Jadi jangan sampai ada yang belum bisa install. Kita sudah pertemuan ke-4 atau 5 ini. Itu jangan sampai kesulitan. Nah, oke, untuk yang hari ini, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa langsung lanjutkan bermain-main dengan programnya. Yang program sebelumnya kan rata-rata sudah kita selesaikan. Yang rata-rata sudah kita selesaikan yang ini ya. Anda naruh gambar ini di dalam coding kan juga sudah bisa. Ini tentunya Anda posisinya jangan di code. Ini ya. Ini posisinya adalah di Markdown ya. Sehingga Markdown ini kalau di run, maka dia jadi istilah penjelasan begini ya. Anda bisa gambar, bisa video. Kalau video Anda bisa cari sendiri caranya, bisa di-embed ke HTML atau juga langsung dijalanin di sini. Nah, ini sudah kita selesaikan untuk min ini sampai kita sudah dapatkan fungsi rata-ratanya loh. Nah, ini sudah bisa berjalan. Ini supaya tidak ada masalah, ini bisa di run all dulu. Run all biar kita running semuanya. Ini setiap kali Anda ngoding, kalau Anda jalankan kan keluar bintang itu berarti masih proses. Bintangnya ini sudah hilang, keluar hasilnya. Nah, seperti ini.
Dan kita juga sudah selesaikan sampai trim min ini, nilai yang terpotong kemarin. Ini juga sudah selesai. Nah, ini cirinya dia harus diurutkan dulu. Dan kita juga sudah dapatkan hasilnya ya. Nah, kemarin untuk weighted mean ini silakan Anda lanjutkan sendiri ya. Ini harusnya Anda sudah bisa menyelesaikan. Dan ini bisa kita cek dari yang mungkin sebelumnya ini. Saya tunjukkan di sini sekilas saja. Sebelum ke standar deviasi ya. Ini bisa di run all dulu. Ini kita hanya review sedikit saja. Nanti sebenarnya Anda pelajari sendiri yang untuk weighted-nya ya. Ini nanti boleh saya kirim skripnya juga ini yang weighted. Nah, jadi ini kan kelanjutan dari yang sebelumnya. Ini yang min-nya kalau sudah ketemu, ya kan? Ini min-nya sudah ketemu, tidak ada error. Nah, waktu weighted mean kan rumusnya dikalikan dulu dengan bobot dibagi sigma bobot, ya kan? Nah, ini, ya kan? Rumusnya adalah sigma dari perkalian bobot dengan data realnya dibagi sigma bobotnya, ya kan? Kalau ini dituliskan XW, maka dia adalah XW bar. Nah, ini tentunya Anda siapkan dulu datanya dan bobotnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau di sini, ini contoh. Ini sebenarnya contoh bentuk perulangan. Ini kan sudah. Yang tadi perulangan menggunakan while. Ya, while seperti ini cara di Python-nya. Atau menggunakan for. Nah, ini yang pakai for. For berarti dari mana dengan ring berapa. Ring ini kan intervalnya dia. Dari mana ke mana. Nah, ya. Kemudian ini data dan bobotnya. Nah, ini cara gampangnya begini. Jadi yang disebut weighted mean tadi bobot dikalikan datanya masing-masing, kemudian dijumlahkan ya. Sampai habis baru setelah dapat yang ini adalah yang bagian atas, nanti tinggal dibagi jumlah datanya. Tapi untuk bobotnya ya. Nah, bobotnya ini ya, tadi namanya bobot ya tinggal dilihat jumlah datanya baru dibagikan dari yang sudah dapat di atasnya. Ini ya. Jadi pembilang dibagi penyebut, penyebutnya adalah bobot yang dijumlahkan. Sudah nanti akan ketemu, tinggal dibagi ya. Nah ini kalau sudah menggunakan function, ini kan function di Python dimulai def. Ini misalnya dikasih saja namanya weighted mean. Nah input argumennya jadi ada dua, bukan hanya data saja, tetapi sekarang ada bobotnya. Nah ini nanti waktu pengguna mau menggunakan, dia harus mengetikkan dua input argumen ini ya. Dengan nama fungsi weighted mean, input argumennya ada dua, yaitu bobot dan data, ya kan. Ini seperti biasa dikasih initial value dulu untuk I, datanya dimulai dari 0. Karena di Python atau di bahasa pemrograman lain, data yang pertama itu disebut data ke 0, ya kan. Kemudian termasuk hitung pembilang ini, supaya nanti bisa dijumlahkan, kita nilai awal dulu diberi initial value 0, ya. Nah, ini untuk perulangannya kita pakai while. Perulangannya pakai while. Nah, maka while ini akan terpenuhi selama logiknya ini terpenuhi. Nah, ini selama true, dia lebih kecil dari line bobot jumlahnya, maka dia akan terus diproses. Sampai false, false-nya itu sampai sama dengan ya. Jadi tidak lebih kecil. Nah, sekarang menampung di hitung pembilang ini, ditampung. Hitung pembilang adalah hitung pembilang yang sebelumnya, ditambah apa? Nah, di sini kuncinya, perkalian bobot dengan datanya. Ya kan? Ini adalah menunjukkan data yang ke I, dan terusnya dari I sama dengan 0 sampai terakhir. Ya. Dikalikan dulu bobot dan datanya, ditambahkan hitung pembilang, dikasih nama-nama hitung pembilang. Nah, sehingga untuk menghitung pembilang di increment yang kedua, ini sudah berubah, nilainya adalah penjumlahan sebelumnya ya. Demikian seterusnya sampai habis, maka hitung pembilang dapatlah nilai yang terakhir. Nah, sehingga untuk menghitung hasil weighted mean-nya, tinggal hitung pembilang tadi dibagi jumlah bobotnya ya. Udah tinggal seperti itu aja.
tinggal di increment. Cara membuat increment di Python bisa pakai yang pertama ini, I sama dengan I plus 1, atau I plus sama dengan 1. Nah, ini adalah untuk membuat increment yang lebih keren. Sudah, while ini pasangannya nanti untuk nampung function ini dikasih return. Nah, return ini adalah untuk menampilkan hasil. Apa yang ditampilkan? Ya ini hasil weighted mean-nya. Ya. Sudah, seperti itu saja Anda sudah bisa punya weighted mean. Nah, sehingga kalau mau mencari berapa weighted mean dari bobot dan data yang di atas tadi, ini kan tadi kita sudah punya bobot ini. Mana tadi? Ini ya, punya data dan bobot ini. Ini tinggal dicari weighted mean-nya, masing-masing setelah dikalikan dengan datanya, dibagi jumlah bobotnya, ketemulah ini 2 hasilnya yang tadi. Nah, saya kira seperti itu, yang lanjutannya tinggal dicoba-coba sendiri ya. Mungkin ada pertanyaan untuk weighted mean? Atau Anda punya variasi lain, nggak harus pakai while, Anda pakai for juga boleh ya. Ini untuk weighted mean. Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan. Mana tadi? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau sudah jelas untuk weighted mean, kita lanjutkan. Yang hari ini kita harusnya sampai varian dan standar deviasi ya. Ini biar cepat, ini sudah saya buatkan dari pertemuan yang sebelumnya. Dari yang pertemuan sebelumnya, ini kan min rata-ratanya kita sudah selesaikan sebelumnya. Kemudian ini rata-rata sudah beres. Weighted mean tadi juga sudah. Kemudian ini sebentar kita sell all biar nggak lupa. Sell run all dulu. Biar kalau kita run di tengah-tengah dia tidak error ya. Sebentar, ini masih proses dulu ya. Kita tunggu lah, ini sudah tidak ada error. Termasuk trim min sudah kita selesaikan. Nah, ini harapannya sudah paling lengkap ini ya. Weighted min sudah, trim min juga sudah. Yang trim min ini sudah kita selesaikan yang lalu. Kemudian yang hari ini, mean absolute deviation. Nah, ini sekarang ya. Mean absolute deviation rumusnya adalah sigma dari mutlak data dikurangi dengan rata-ratanya atau X bar, kemudian dimutlakkan dan dibagi jumlah data. Cara membuat mutlak di Python pakai abs ya. Jadi ini insert below. Misalkan kita punya, ini tadi X-nya dipakai enggak? X dan Y. Oh, dia pakai data ya. Kita boleh aja pakai X misalnya. X sama dengan -1. Shift Enter. Ya kan? Kita bikin shift below. Nah, berapakah ups dari -1? Jadi tinggal ups dari X, ya kan? Shift Enter. Nah, hasilnya 1. Jadi setelah dimutlakkan, maka minusnya hilang. Jadi, bahwa ini ada rumus mutlak. Cara bikin mutlak di Python cukup pakai ups. Ini ya, ups ini adalah built-in function di Python yang sudah siap pakai ups dari X ya. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang kita membuat function mat tadi kan mean absolute deviation. Nah, sekarang input argumennya cukup 1 saja. Ini misalnya data atau X terserah. Nah, kita seperti biasa diawali dengan initial value, I sama dengan 0. Kemudian kita hitung pembilang, ini kan rumus sebelumnya kan. Hitung pembilangnya kita kasih initial value 0. Nah, sekarang kita bikin perulangannya di sini pakai while. Apa while-nya? Ya tentunya dari I sampai dengan lebih kecil dari banyaknya data ya. Karena mulainya kan dari 0. Jadi kalau kita ingin dari data 1 sampai ke 5, ya kan sama dengan 0 sampai 4 ya di program.
Nah, ini sekarang setelah kita tentukan logiknya ini, nah kita tinggal seperti biasanya, yang atas kan tadi hitung pembilang sama dengan hitung pembilang ditambah. Nah, kuncinya di sini saja. Ini perbedaannya di sini. Kan tidak tadi kita inginkan yang disebut ini, deviation ini kan XI dikurangi X bar. Jadi ini adalah deviasinya ya. Simpangan itu adalah data dikurangi rata-ratanya. Itu disebut simpangan ya. Atau error bahasa lainnya tadi. Nah ini ya. Data ini kan yang kita inginkan, input argumennya adalah data, berarti data ke I dikurangi rata-ratanya. Nah, rata-rata adalah rumus sebelumnya. Nah, ini kemudian kita mutlakkan, sudah kita tampung, ditambahkan hitung pembilang terus sampai selesai. Nah, hitung pembilangnya kita peroleh. Nah, untuk menjadi hasil mat, nah ini hasil untuk mean absolute deviation, ya tinggal hitung pembilang dibagi jumlah datanya. Lain data ya. Sudah tinggal dilakukan increment, nanti return hasil mat. Ya. Nah, ini misalnya kita punya data tiganya ini, maka mean absolute deviation-nya seperti ini. Ini datanya, mat-nya 1,44. Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas untuk rumus mean absolute deviation-nya. Pak izin masuk Pak. Ya, silakan. Saya belum sekira paham terkait dengan rumus ABS Pak. ABS data I min rata-rata dalam kurung data itu maksudnya apa Pak? Ya, yang ini ya. Yang ini. Ya, iya Pak. Ya, ini diawali dari rumus ini. Jadi rumusnya kan XI ini adalah data ke I. Ya, data ke I dikurangi rata-ratanya. Ya kan? Data yang ke I dikurangi rata-rata. Nah, kalau datanya namanya data, berarti data ke I dikurangi X bar. X bar adalah rata-rata dari X. Baru dimutlakkan, karena rumusnya kan ada mutlak ini. Nah, mutlak di Python adalah pakai abs. Kita sudah buktikan tadi, ini ya. Misalnya kita punya X itu adalah -1, setelah dimutlakkan pakai abs, dia jadi hilang minusnya, jadi 1. Nah, ini kan. Berarti abs ini kita sudah benar bahwa abs ini adalah untuk mutlak. Nilai mutlak dari sebuah bilangan di Python pakai perintah abs. Ini, jadi abs ini sama dengan tanda ini ya. Kiri kanan ini kan harga mutlak ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kan ini yang lain, di sini yang membedakan hanya di sini. Ini kan sama seperti kita menghitung weighted tadi dan sebagainya. Tadi itu rumusnya mirip-mirip. Nah, khusus yang berbeda di sini. Di sini cara membacanya, ini data ke. Nah, ini data ini berarti data ke I. I-nya berjalan dari I0. Kan di program itu mulai ke satunya itu adalah 0. Nah, ini berarti data ke 0 sampai data yang terakhir. Terakhirnya adalah lebih kecil dari jumlah data. Len data ini kan jumlah data, kalau datanya 5, maka len dari 5 adalah 5. Nah, lebih kecil berarti berhenti di 4. Ya kan, lebih kecil dari 5 kan 4. Kenapa? Ya karena mulainya dari 0. Ini. Nah, sehingga abs data dikurangi rata-rata ini adalah ngikuti persamaan ini. Nah, ini data ke I dikurangi rata-rata. Gitu ya, Mas. Ini, jadi ini abs ini adalah mengambil rumus yang tadi di atas. Kemudian ditambahkan dengan hitung pembilang ini kan sudah kita kasih nilai awal tadi 0. Nah, sehingga ini kalau kita tambahkan hitung pembilang, hasilnya tetap dikasih nama hitung pembilang. Maksudnya apa? Karena hitung pembilang yang baru sama dengan hitung pembilang yang lama dibagi hasil ini yang abs-nya itu. Gitu kan? Ini sehingga ini tinggal kalau begitu di data yang kedua, hitung pembilangnya ini sudah berubah karena hitung pembilang sebelumnya sudah dijumlahkan dengan abs ini atau harga mutlak yang dari data dikurangi rata-ratanya. Seperti itu. Baru nanti terakhir dibagi dengan jumlah data. Sudah dapat hasil match-nya ya. Oke. Ada lagi? Mungkin. Mudah-mudahan sudah jelas ini ya.
Ini cara ngetesnya tinggal dites saja. Kita punya data 3, misalnya Anda bikin seperti ini dalam bentuk list. Anda boleh yang lain, nanti kita tes yang lain. Nanti perintahnya kan tadi pakai mat, Anda bikin sendiri fungsinya ini, mat, nanti maka mat dari data ketemu hasilnya. Nah, sekarang untuk menguji fungsi buatan kita sendiri ini dengan fungsi standar yang sudah ada di Python, kita boleh membandingkan dengan library Pandas. Nah, ini ya. Nah, kita memanggil Pandas di Python cukup pakai import Pandas SPD ini ya. Nah, kalau Anda belum install Pandas, nanti akan muncul error. Ini coba Anda run ini ya, punya saya run. Nah, ini tidak ada error. Kalau di Anda error, jadi import Pandas SPD-nya, nanti Anda install dulu. Nah, cara installnya kan sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Pokoknya setiap kali Anda bingung install library, ketikkan di Google. Ini sambil nunggu Google-nya nggak muncul-muncul. Kita bisa pakai di sini. Ini kan di prompt, di command prompt, jangan lupa pakai cmd, klik kanan, run as administrator ya. Jadi di sini, di pojok ini, klik kanan, search, ketikkan cmd, di atas akan muncul cmd-nya. Nah ini, command prompt-nya ini akan muncul, jangan lupa klik kanan, run as administrator. Ini run as administrator ya. Tinggal di yes kan. Ditunggu. Ini komputernya yang agak lambat. Tinggal yes. Nanti muncullah command prompt-nya. Nah ini. Nah ini command prompt-nya. Nah di command prompt inilah Anda ketikkan library-nya. Kalau tadi Pandas ya tinggal pip install spasi Pandas. Ya, jadi kalau Anda bingung, diketikkan dicari di Google perintahnya pip install spasi dulu ya, install spasi Pandas. Nah, namanya kan gini dah. Pip install Pandas. Ini supaya Anda terbiasa. Ini kalau mau langsung dijalanin di sini juga bisa. Tapi kalau Anda supaya tahu documentation dari Pandas, klikkan di Google, nanti Anda cari yang namanya PyPy. Nah, ini. Jadi selalu ada PyPy ini, Python P ini ya. Jadi kalau Anda cari kan dengan cara kata kunci pip install Pandas, cari ini nggak ada, cari terus sampai ketemu PyPy. Ya ini ya, di PyPy inilah Anda klik di sini atau klik kanan jalankan informasi dari tadi. Ya, ini PyPy, nanti Anda dapat info lengkap tentang library tersebut. Ini berlaku untuk library yang lain, jadi nanti kalau Anda bekerja mandiri, kerja di instansi, Anda bekerja di lingkungan di perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, biasanya kalau Anda tanya teman kan khawatir mengganggu, temannya lagi sibuk juga, dia kalau ngajari juga lihat-lihat waktu. Nah, jangan bingung, karena Anda sudah ada internet, nanti di internet tinggal ketikkan nama fungsinya tadi. Nah, misalnya tadi pip spasi install library, setelah diberitahu oleh Google, ada di bawah tadi kan, yang PyPy, ini alamatnya PyPy. Nah, Anda langsung tahu di sini. Oh, ini sekarang Pandas yang the last versionnya adalah Pandas 133. Tinggal copy di sini. Nah, ini nanti yang ada run di sini. Yang ada run di command prompt. Gitu ya. Nah, ini apa gunanya Anda panggil menggunakan ini kok tidak langsung di dokumen di command prompt saja, Pak. Nah, ini kan Anda akan dapat info lain dengan dengan Pandas ini. Ini cara belajar ini penting supaya Anda tahu documentation-nya. Library Pandas ini kan dibuat orang, tujuannya dipakai untuk apa? Nah, di sini infonya ada project description mengenai Pandas. Nah, ternyata Pandas ini cukup powerful untuk analisis toolkit ya. Jadi dia untuk tool analisis itu menggunakan Pandas ini. Nah, di sini kelihatan banyak fitur-fiturnya. Kemudian cara menggunakannya, cara installnya juga ada. Ini bisa pakai Conda, bisa pakai PyPy tadi ya, pakai pip saja. Pip install Pandas. Nah, ini ya. Ini sudah dokumentasinya juga ada. Anda mau belajar lebih lanjut tentang Pandas juga ada, ya.
Ini gunanya sehingga ini tinggal Anda copy, kemudian Anda jalankan di command prompt sini ya. Paste, run. Nah, kalau sudah ada biasanya already satisfied seperti biasanya kan sudah ada. Tapi kalau Anda belum, diinstal dulu nanti supaya nggak error ya. Oke, ada pertanyaan untuk cara nginstal Pandas. Ini ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ini tinggal dimanfaatkan untuk kita bandingkan dengan fungsi buatan sendiri. Nah, ini misalnya datanya nanti kita kasih nama data frame. Nah, ini ngambil dari Pandas, di mana data frame itu ngambil dari data sama dengan 3 tadi. Data kita kan ini. Nah, ini data kita misalnya data 3. Nah, cara bikinnya adalah seperti ini. Data frame tadi kan nama variabel saja, ini bisa diganti-ganti ini. Dataku, ya ini nanti dataku dari Panda. Nah, kemudian di sini cara bikinnya adalah input argumennya adalah nama data itu sama dengan yang sebelumnya yang Anda inginkan tadi. Ini misalnya. Sudah, kalau sudah ini tinggal dijalankan. Di run, nah ini tidak ada error ya. Nah, sekarang Anda tinggal tampilkan. Ini ada yang gabung. Oh ya. Mana tadi? Ini ya. Sudah, Anda tinggal data frame dari MAD. MAD kan tadi MAD tadi itu kan mean absolute deviation. Nah, kalau kita menggunakan Pandas caranya ini dari nama variabelnya ini dot mat ini ya. Kurung-kurung ini sudah keluar, nanti ini Anda run. Ini kan sudah dimasukkan ke sini ke data frame tadi ya. Data kita sudah ada di data frame-nya .mat, itu kita run, nanti sudah keluar hasilnya. Nah, ini kita bandingkan, ketemunya kan 144. Nah, ternyata yang kita bikin sendiri juga 144. Berarti kan sudah benar, gitu maksudnya ya. Ini untuk membandingkan nilai hasil yang kita cari menggunakan fungsi sendiri. Ini kan fungsi buatan kita. Kita bandingkan dengan fungsi standar built-in-nya Python, salah satunya yang dikerjakan oleh Pandas, menggunakan library Pandas. Caranya seperti ini, maka dapatlah hasilnya sama. Berarti fungsi kita sudah benar ya. Mungkin ada yang ditanyakan, cara memakai Pandas ini, kalau lupa tinggal cari di internet. Jadi di internet ini kadang kalau kita pikiran kita banyak kan agak lupa. Nah, lupa ini tinggal cari contoh di internet how to create mean absolute deviation using Pandas. Caranya di Google-nya mean absolute deviation using Pandas gitu nanti kalau mau pakai MAD ini ya. Ini contohnya, ini sebenarnya saya tinggal ngopi dari internet, terus datanya kita ganti. Data kita. Sudah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini cara lainnya di-serieskan juga bisa. Jadi di Pandas ini cara pertama. Pandas ini punya cara untuk membuat mean absolute deviation. Yang pertama dibuat seperti ini, menggunakan data frame ini misalnya ya. Kemudian yang kedua di-series, diurutkan ya, semacam dibuat deret gitu. Ini misalnya ditampung dengan dengan nama variabel data 3 series. Nah, cara makainya tinggal pd.series. Nah, kalau tadi kan pd.dataframe. Ya, kemudian sekarang jadi pd.series dari data langsung. Ya, ini tidak perlu data sama dengan, tapi cukup data. Nah, ini yang disebut sintak. Jadi kalau sintak kita tinggal ikuti saja seperti apa waktu library itu dibuat. Jadi ini kan sintaknya cukup pd series dari nama datanya masuk input argumen, sudah masuk. Ini kalau kita run, ya kan, maka data series dari mat-nya, nah ketemu ya. Seperti ini. Jadi data seriesnya adalah pd series, nanti data series mat, itu ketemu angkanya. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Biasanya kalau ngoding kita tidak terasa ya, memang waktunya akan cepat. Tapi nanti kalau Anda sudah keasikan ngoding, nanti Anda semua bikin codingnya,
Nanti ini manfaatnya ada banyak, Anda bisa ngoding ini banyak ya. Ini saja Anda buat paper-paper kecil-kecilan sudah bisa ya. Anda bikin data sembarang, nyari data di internet, dari data Biro Statistik atau apa, Badan Statistik, kemudian Anda analisis, dihitung mean absolute deviation-nya, jadi paper ya. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing sebenarnya untuk membuat sebuah paper ya. Makanya sekarang di akreditasi nasional yang baru, mahasiswa sekarang ditanya juga. Kalau dulu kan dosen saja, dosen berapa karya ilmiahnya, dosen berapa mengikuti seminar nasional, internasional. Sekarang 9 standar ini mahasiswa juga ditanya ini. Jadi ada berapa mahasiswa yang sudah ikut seminar nasional, seminar internasional, sudah presentasi di mana saja. Nah ini jadi kita sekarang punya misi lain, jadi mahasiswa juga mulai kita ikutkan di kegiatan penelitian dosen sekarang ya. Jadi Anda harusnya senang kalau diikutkan di penelitian dosen, karena Anda nanti bisa nambah IKU tadi ya, indeks kinerja utama untuk meningkatkan nilai akreditasi dari kampus ya. Itu sekarang dituntut tidak hanya dosennya tapi mahasiswa juga. Nah salah satu skill yang dibutuhkan kan Anda bisa ngoding ini. Kalau Anda bisa ngoding seperti ini kan nanti bisa membantu dosen Anda untuk membuat paper misalnya ya. Ini bisa digunakan untuk menghitung mean absolute deviation-nya. Mean absolute deviation sudah bisa jadi paper ini ya. Gitu kira-kira. Nah ini masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mean absolute deviation sudah kita selesaikan, tidak sedikit lagi yaitu varian dan standar deviasi. Ini nanti boleh di-copy 3 script ini ya. Dari yang mean, kemudian weighted mean, dan terakhir ini sampai standar deviasi boleh di-copy ya. Ini yang varian rumusnya kan seperti ini. S kuadrat adalah sigma dari ini yang tadi kan errornya tadi, X min X bar ini. Nah cuma sekarang di square, dikuadratkan, baru dibagi N-1. Nah kalau itu sudah ketemu, tinggal di square root atau akar. Nah akar inilah yang disebut standard deviation-nya, atau deviation standard, atau istilah lainnya L2 norm tadi, dan seterusnya. Nah ini supaya cepat ini sudah saya siapkan. Ini biasanya sih saya mulai dari awal, cuman kadang kalau saya sendiri nggak fokus, pikiran kemana-mana, ini malah lepas-lepas ya. Ini biar Anda cepat juga dan Anda bisa langsung praktekkan. Ini cara bikin standar deviasi ya, fungsinya. Setiap kali diawali dengan def, bikin fungsi di Python. SD ini nama fungsinya, standar deviasi maksudnya. Input argumennya cuma butuh 1, misalnya dikasih nama data ya. Nah, di sini kita perlu bantuan 1 library tambahan, misalnya NumPy ya. NumPy, import NumPy as NumPy, NP ya. NumPy yang kita butuhkan, nanti cara penulisannya disingkat NP. Jadi nulisnya import NumPy as NP ya. Ini untuk apa? Nanti ini salah satunya untuk menampilkan akar ini. Ya, jadi akar ini nanti kan cukup pakai manggil punyanya NP. NP tadi adalah NumPy.square. Nah, ini .sqrt ini adalah akar. Setelah ketemu variannya, maka standar deviasinya tinggal di akar kan. Nah, itu problemnya. Nah, sekarang berarti ngitung pembilang dulu. Pembilang di sini adalah ini, X min X bar, tapi ada kuadratnya. Nah, kuadrat di Python ini bisa pakai POW ya, pangkat itu POW. Nah, ini kita nanti bisa tes, di sini ada POW pakai POW ini. Nah, ini mungkin bisa kita buatkan contoh saja. Nah, misalnya kita punya X sama dengan 2, ini kan misalnya ya. X sama dengan 2, di sini Anda lihat cara bikinnya pakai POW. POW ini power atau pangkat ya. Nah, nanti di sini yang datanya tadi misalnya X, koma berapa pangkatnya. Kalau 2 ya koma 2. Nah, ini jadi kalau X-nya itu misalnya 2, mau kita pangkatkan 2, maka POW dari X, 2 berapa? Kan gini ya. Jadi X-nya itu 2, maka POW ini adalah power atau pangkat X, pangkat 2, cara nulisnya begini. Nah, kita save enter. Nah, hasilnya adalah 4. Ya. Demikian juga kalau kita pangkatnya diganti 3 misalnya, Anda kan tinggal POW dari 3. POW X pangkat 3, ya gini tulisannya, save. Nah, maka 2 pangkat 3 adalah 8 ya, 4 kali 2 ya. Nah, gini. Jadi Anda bisa membuat pangkat itu dengan POW. Nah, yang kita butuhkan kan POW 2 ini ya, pangkat 2.
Nah, ini yang perlu Anda tes dulu untuk PO-nya. Maka di sini yang awal-awal sampai di sini kan masih sama seperti rumus sebelumnya. Nah, yang beda cuma di sininya saja. Nah, data I-min rata-rata ini juga sudah, waktu kita bikin di atas tadi juga sudah ada. Nah, ini ya, data min rata-rata ini sudah ada, cuma tidak perlu kita mutlakkan, cukup di PO. Apps-nya diganti PO. Nah, ini PO ini artinya power, tinggal setelah ini dikurung, koma 2, maksudnya power 2 pangkat 2. Sudah, jadi bedanya cuma di sini. Ya. Habis itu cara selanjutnya sudah sama, tinggal nanti itu dapat variannya. Setelah variannya dapat, maka yang disebut standar deviasi itu adalah akar dari varian. Nah, ini kita bisa meminjam punyanya NAMPI, kita pakai SQRT ya. Ini SQRT. Jadi kita tulis di sini buat contoh. Nah, kalau misalnya NAMPI-nya belum pernah Anda panggil, misalnya Anda bikin NP SQRT dari X, save enter. Oh, ini sudah, karena NP-nya sudah saya panggil ya. Jadi di atas saya sudah manggil import NAMPI, berarti import NAMPI, di mana? Mesti ada ya di atas, cuman ditaruh di mana? Mesti ada ya, import NAMPI as NP. Ya, mestinya ada di atas. Kalau belum pernah dipanggil, dia akan error ya. Oh, ini kita sudah pakai untuk sort ini, pakai NAMPI tuh. Ini juga sudah ada di sini mestinya. Import NAMPI SNP. Di mana? Ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada di sini di baris keberapa ini sudah kita panggil import NAMPI SNP. Jadi selanjutnya tinggal NP saja. Nah, kalau Anda belum panggil sebelumnya, nah itu akan error. Nah, ini lebih amannya, makanya tadi ditaruh di dalam function. Nah, ini ya, ini ditaruh di dalam function. Jadi supaya orang yang menggunakan fungsi kita ini bisa langsung menghitung akarnya ini ya. Oke, dari sini sudah ketemu standar deviasinya. Jadi kalau kita mau menghitung tadi, standar deviasi dari ini misalnya data 3, ketemulah ini. Ya, standar deviasi dari ini adalah ketemu 19 sekian. Nah, kemudian kita panggil yang kalau NAMPI itu juga punya standar deviasi, tapi ini berbeda dengan punyanya Pandas. Ya, apa? Bukan Pandas ya. Ya, tetap punyanya ya Pandas ya. Yang data series tadi punyanya Pandas. Ini ya. Di data series tadi, ini kan data seriesnya ngambil dari Pandas ini. Pandas series 3, data 3. Maka waktu menampilkan standar deviasi, kita bisa pakai yang series. Ini ya. Kita pakai fungsi kita ketemu 1,9. Nah, terus kalau cuma pakai NAMPI saja, NAMPI standar ini ketemunya 17. Tapi kalau Anda pakai yang series, STD, ketemu 19, sama dengan hasil kita. Berarti yang punya ini, standar deviasinya NAMPI ini berbeda rumusnya. Jadi, kalau Anda mencari standar deviasi, kalau nggak mau pakai fungsi buatan sendiri, saya sarankan Anda pakai yang Pandas. Ini karena hasilnya sama ya. Loh Pak, kenapa bisa beda? Rumusnya beda. Nah, ini pentingnya Anda lihat di documentation-nya. Di documentation-nya NAMPI, nanti waktu NAMPI ini bikin STD, nanti Anda kelihatan ya. Ya, ketemu kenapa 1,7 ini rumus standar deviasinya beda dengan standar deviasinya Pandas. Nah, yang kita pandai yang Pandas. Ini kenapa saya tampilkan supaya tahu bedanya ya. Oke, kita sampai jam 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kalau masih penasaran kenapa pakai NAMPI kok beda, caranya, solusinya cari di Google itu tadi dengan kata kunci NAMPI documentation. Nanti dari dokumentasinya NAMPI itu berbeda dengan dokumentasinya Pandas waktu membuat standar deviasi ya.
Jadi simpangan standarnya sama-sama simpangan standar, tapi sedikit berbeda. Ini nanti rumusnya yang berbeda sedikit. Tapi hasilnya juga nggak terlalu jauh beda. Tapi kan kalau nggak persis kan Anda nggak puas. Yang pakai cara sendiri kan ketemunya 19 sekian. Nah ini ternyata sama dengan yang dipandas persis ya. Nah maka saran saya kalau Anda menghitung standar deviasi, kalau males bikin fungsi sendiri seperti ini, kalau males ya pakai punyanya Pandas. Ini hasilnya sama. Oke, jadi itu gunanya Anda belajar bikin function sendiri. Kalau ini Anda akan lebih yakin Anda punya banyak function. Nanti pada saat Anda tugas akhir, Anda bikin skripsi, Anda pakai fungsi buatan sendiri. Wah, malah Anda lebih mantap ya. Saya kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghitung standar deviasi, jadi hari ini Anda nanti harus praktekkan bisa standar deviasi. Sebenarnya saya ingin Anda nanti explore cari paper-paper ya, cari paper-paper, tapi karena waktunya terbatas, nanti Anda cari sendiri untuk buat ini yang hobi ya. Anda bisa cari dari sciencedirect.com, science direct tulisannya, sciencedirect.com juga boleh. Ini ditunggu sebentar, nanti keluar Science Direct ya. Ini kalau tidak kelihatan, sini. Nah ini, sciencedirect.com. Atau dari IEEE juga boleh ya. Atau dari Directory Open Access juga boleh. Ini cuma masih jalannya lambat. Directory Open Access doaj.org ya. IEEE.org. Ini yang favorit-favorit saya, jadi bisa pakai Science Direct, IEEE atau DOAJ ya. Nah, di sini kan kelihatan. Nah, maksud saya Anda kan tadi nyari mean absolute deviation atau standard deviation ya. Bisa menggunakan istilah yang berbeda. Tadi salah satunya L-norm tadi ya. Nah, coba Anda cari di paper. Tadi kan ada pakai istilah lain. Standard deviation kadang disebutkan L2 norm atau Euclidean norm ya, Euclidean. Coba tulisannya gimana? Euclidean. Maksud saya ingin tunjukkan kalau deviation standar kan sudah umum ya. Tapi coba Euclidean norm ya. Ini ya, Euclidean norm. Nah, ini coba Anda cari di paper, kalau ada nanti Anda download, Anda analisis ya. Kalau dia bisa di-download. Di Science Direct ini tidak semuanya open access. Kalau gemboknya muncul tidak bisa Anda download ya. Kalau tidak digembok berarti di open access bisa Anda download. Nah, ini sambil nunggu Anda bisa siap-siap pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini lambat ini soalnya. Caranya saja yang saya tunjukkan. Jadi Anda bisa pakai kata kunci yang lain untuk mencari di paper. Maksud saya, coba tunjukkan di paper mana ada istilah-istilah yang kita pelajari hari ini, dan nanti Anda bisa lakukan analisis yang sama seperti yang dilakukan di paper jika ada datanya. Ya, misalnya ini ya, ini yang sudah keluar nilainya, tapi Anda lihat di depannya ini, nah seperti ini. Kalau ada keluar ada tulisan download ini bisa di-download ya. Tapi kalau depannya tidak ada gambar PDF-nya ya nggak bisa di-download. Artinya di Science Direct tidak semuanya open access. Nah, di sini ada non-Euclidean norm statistical mechanics. Nah, ini boleh Anda download, nanti Anda pelajari. Ya, ini kan salah satu yang bisa di-download. Nah, kebetulan dengan kata kunci apa? Ini tadi, Euclidean norm. Belum lagi pakai kata kunci yang lain. Anda boleh kata kunci yang mean square error, dan lain-lainnya, banyak tadi ya. Mean square error, error residual, L2 norm, dan sebagainya. Itu Anda gunakan sebagai kata kunci untuk mencari di paper, kira-kira penerapan ilmu yang kita pelajari hari ini di paper, pembahasannya seperti apa. Itu gunanya nanti Anda bisa menganalisis yang dilakukan oleh autor paper tersebut dengan pemahaman yang sudah Anda pahami ya. Ini gunanya Anda belajar statistik. Nah, mungkin di kesempatan yang lain saja saya ulangi, minimal di kesempatan ini Anda sudah bisa membuat codingnya, baik yang sederhana sebelumnya menggunakan mean, kemudian weighted mean, dan yang hari ini bisa sampai varian dan standar deviasi ya. Oke, seperti itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Ya baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Nanti insya Allah akan saya kirim skripnya yang tadi kita pelajari dan tentunya cara mencari di paper seperti yang saya sebutkan tadi itu nanti manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kalau Anda bisa nulis memanfaatkan yang kita pelajari hari ini, saya kira pada saat Anda menulis paper juga akan mudah seperti orang lain menulis paper baik di international journal maupun di nasional ya. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya hari ini dan atas kehadirannya. Saya harap semua tetap sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat ya untuk belajar IT dan semoga ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat pagi semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.